bagaimana ketika bukber atau buka puasa bersama itu melakukan hal-hal yang di luar kewajaran, misalnya meninggalkan sholat maghrib karena sangat singkat ya waktu maghrib antara isya itu. Nah, oleh karena itu bagaimana fikih memandang ini, apa akibat hukum daripada meninggalkan sholat maghrib itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Sahabat Ramadan yang saya banggakan, dalam kesempatan kali ini kita mencoba melihat fenomena yang ada di sekeliling kita, terutama pada saat bulan Ramadan. Tidak hanya di daerah kita, di daerah Jakarta, Surabaya, Magelang, Papua, Sulawesi dan sebagainya, merupakan suatu kebiasaan buka bersama di antara rekan kerja, di antara teman sejawat, di antara keluarga dan lain sebagainya. Nah, namun yang menjadi pertanyaan mendasar adalah bagaimana ketika bukber atau buka puasa bersama itu melakukan hal-hal yang di luar kewajaran, misalnya meninggalkan sholat maghrib. Nah, padahal buka bersama itu sebenarnya hal-hal yang sunnah saja, tidak dianjurkan gitu ya. Hanya tradisi saja orang-orang kita bahwa buka bersama itu merupakan suatu kebiasaan adat kita dan juga selain itu menjadikan ajang silaturahmi bagi sesama muslim. Nah, namun yang jadi permasalahan terkadang saking raminya buka puasa bersama itu melupakan yang namanya sholat maghrib karena sangat singkat ya waktu maghrib antara isya itu. Nah, oleh karena itu bagaimana fikih memandang ini, artinya menjalankan sesuatu yang sifatnya sunnah tapi kewajiban dalam agama meninggalkan sholat itu malah ditinggalkan gitu ya. Ini yang perlu kita waspadai dan kita perlu pantau apa akibat hukum daripada meninggalkan sholat maghrib itu. Nah, di dalam Al-Quran itu disebutkan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Nah, di sini ada perintah sholat. Kalau sifatnya perintah itu berarti wajib. Nah, kalau sifatnya wajib, ketika meninggalkan sholat itu berarti berdosa. Nah, sementara buka bersama itu hanya sifatnya wajib, sunnah. Kenapa saya katakan sunnah? Ini tidak ada tradisi atau perintah dalam sunnah Nabi. Ini hanya sebagai tradisi yang ada di kita Indonesia terutama ya, entah di negara-negara lain. Nah, oleh karena itu kalau kita meninggalkan sholat itu merupakan dosa besar yang patut kita waspadai, yang patut kita hindari agar itu tidak terjadi. Nah, ada dalam kaidah itu begini mengatakan, al-wajibu la yutraku li sunnah. Jangan sampai meninggalkan sesuatu yang wajib demi mengutamakan yang sunnah. Jadi wajib itu betul-betul wajib dilakukan, dan sunnah itu kalau bisa dilakukan syukur, kalau tidak bisa dilakukan ya enggak jadi masalah. Syukur-syukur bisa melakukan, karena kalau bisa melakukan kita akan mendapatkan pahala, tapi kalaupun ditinggalkan itu juga tidak berdosa. Nah, pernah suatu ketika Imam Sayuti berpendapat ketika dalam sholat itu tertinggal tasyahud awal, kemudian dia langsung berdiri, maka kata Imam Sayuti itu tidak perlu mengulang, tidak perlu kembali kepada tasyahud awal itu langsung saja ke rakaat 3. Nah, itu begitu pentingnya, begitu wajibnya kita menjalankan hal-hal yang fardu dulu, menjalankan sesuatu yang wajib dulu. Ketika sunnah itu sudah terlewatkan, ya udah nggak apa-apa dilewatkan dalam sholat itu terutama lah. Nah, lain halnya kalau misalnya kita dalam musafir dalam perjalanan jauh yang memang itu batasnya melebihi daripada 80 kiloan ke atas. Nah, itu tidak apa-apa kalau kita ingin meninggalkan sholat. Tapi bukan berarti meninggalkan sama sekali ya. Meninggalkan pada kondisi tertentu. Istilahnya tuh ya dijamak pada sholat-sholat yang
berikutnya, atau di jamak takdim bisa, di jamak takhir bisa. Nah, lain hal seperti itu ya. Dalam kondisi kita perjalanan jauh musafir, itu bisa saja sholat itu diqada atau dimajukan ataupun dimundurkan. Tapi kalau sifatnya berbuka puasa bersama, itu kan tidak dalam musafir, tidak dalam perjalanan, maka tidak boleh meninggalkan sholat, wajib harus dilaksanakan. Nah, oleh karena itu kita mencoba mengantisipasi itu, bagaimana caranya supaya buka bersama itu jalan, kemudian sholat fardu pun juga jalan. Kita mencoba menawarkan begini, ketika buka puasa itu silahkan dulu barangkali minum seteguk air, minum kurma, kalaupun ada kue silahkan mengambil kuenya. Kemudian setelah itu baru sholat maghrib. Nah, setelah sholat maghrib baru makan besar. Nah, itu mungkin solusi yang paling aman. Jadi jangan sampai sudah hidangan tersedia kemudian makan sepuas-puasnya, akhirnya lupa akan waktu sholat maghrib. Nah, oleh karena itu pada kesimpulan akhirnya adalah bagaimana kita bisa menata waktu itu sedemikian rupa sehingga semuanya akan berjalan dengan lancar. Buka puasanya berjalan, kemudian sholat fardunya juga bisa dilaksanakan secara seksama. Nah, barangkali ini yang dapat ulun sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.